Kalian mau beli smartwatch ini? Mending tonton video ini sampai habis biar kalian makin paham. Yes, di video kali ini aku akan coba review smartwatch dari Apple, yaitu Apple Watch Series 9. Apple Watch ini adalah seri terbaru saat video ini dibuat. Dan aku juga mau ngingetin ke kalian lagi, kalau misalnya kalian cari smartwatch, itu sesuaiin sama preferensi kalian dan juga kebutuhan kalian, ya. Dan ini tuh sebenarnya adalah unit pinjaman dari temen aku yang suka banget sama warna pink, teman-teman ya. So, awas kepengen di segmen review time kita kali ini, let's go! Oke, sekarang kita ngomongin dulu dari segi desainnya. Kalau menurut aku dari segi desainnya ini tuh kelihatan banget kalau elegan dan dia tuh punya finishing yang bagus banget ya. Dari segi build quality-nya juga kokoh, kuat. Tapi kalau misalnya aku bandingin sama seri sebelumnya yaitu seri 8, ini tuh kayak aku susah membedakan gitu loh guys. Ini tuh seri 8 atau seri 9. Di bagian belakangnya ini terbuat dari keramik dan tentunya ini ada banyak sensor yang tentunya fungsi-fungsi sensor ini beragam ya. Di sisi samping juga ada digital crown yang fungsinya bisa dibikin untuk nge-scroll si menunya yang ada di Apple Watch. Dan kalian bisa tekan juga untuk pilih menu atau kembali ke menu utama seperti itu. Lalu di bagian bawahnya itu juga ada tombol untuk akses mode olahraga juga. Ya ini benar-benar basic banget ya, tombol-tombol basic yang harus ada di smartwatch untuk mengakses fitur-fitur kesehatan itu tadi. Nah, untuk si smartwatch ini juga punya speaker yang tentunya ini speakernya juga udah oke sih menurut aku ya, tapi aku nggak ngetes suaranya seperti apa untuk bermain musik gitu ya. Tapi at least untuk notifikasi itu sudah sangat-sangat membantu sekali. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen jamnya itu getar, lebih pengen ada notifikasi kecil gitu suaranya, itu bisa banget pakai speaker itu tadi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal ukurannya ini teman-teman ya, masih menyangkut soal desain juga nih ya. Kalau 41 mm yang aku pakai ini tergolong terlalu kecil ya buat tangan aku yang segede ini. Ini gede guys ya. Kalau aku bandingin sama si Xiaomi S1 Active ku ini justru malah lebih oke si Xiaomi S1 Active ya. Dari segi ukuran, ini memang lebih besar si Xiaomi S1 Active dibandingkan si Apple Watch-nya teman-teman. Nih ya, kalau yang Apple Watch-nya itu, kalau aku pakai itu kelihatan lebih kecil. Karena kalau misalnya kalian pilihnya itu beda ukuran, itu juga harganya beda teman-teman ya. Jadi harga yang 41 mm itu beda sama yang besar gitu. Jadi ya, pastiin lagi teman-teman kalian lebih butuhnya yang mana dan lebih cocoknya yang mana untuk dipakai di tangan kalian sendiri. Seperti itu. Oke, kalau ngomongin how to set up, how to install gitu ya, apalagi produknya Apple, ini menurut aku mudah banget ya. Kayak contohnya misalnya kalian punya iPhone, kalian punya iPad baru, itu tinggal disandingin aja langsung terkonek. Begitupun juga dengan Apple Watch ini, kalau misalnya kalian sandingin langsung dengan si iPhone kalian, itu otomatis akan langsung bisa terpakai dan tentunya bisa sinkronisasi ya, sinkronisasi dengan Apple Watch kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi untuk pakai si Apple Watch ini harus setting yang ribet-ribet, nggak perlu ya, karena ini sudah terotomatis langsung terkonek dengan iPhone kalian kayak gitu. Kalau ngomongin dari segi spesifikasi, jelas aku nggak ngomong secara teknis banget, tapi aku akan lebih ke arah daily use aja atau penggunaan sehari-hari ya. Nah, karena smartwatch ini tuh kita pasti pakai ya tiap hari ya, apalagi kalau misalnya kita udah kerja atau beraktivitas di luar, tentu ini akan sangat-sangat kita pakai terus ya. Untuk itu, Apple Watch ini tuh mengklaim untuk daya tahan baterainya sendiri teman-teman, dia tuh bisa sampai 18 jam.
Tapi kalau misalnya kalian pakai low power mode di smartwatch Apple Watch Series 9 ini, dia tuh bisa tahan sampai 36 jam. Ya, kalau untuk baterai segini sih aku jujur kurang paham apakah kira-kira kalian itu cukup nggak nih? Karena kan tergantung lagi sama masing-masing kalian ya. Apakah 18 jam ini itu cukup buat kalian pakai seharian, atau kalian perlu bawa charger, atau gimana nih ya? Karena kan ya aktivitas di luar tiap orang itu beda-beda kayak gitu teman-teman ya. Chipset dari si Apple Watch Series 9 ini juga chipset terbarunya Apple loh, yaitu chipset S9. Secara chipset ini tuh chipset terbaru, otomatis sudah mendukung secara built-in untuk fitur double tap seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada telepon atau kalian mau melakukan aktivitas apa gitu, kayak misalnya menjepret pakai kamera atau mungkin rekam video atau apa seperti itu, tinggal tap seperti ini aja 2 kali. Itu si Apple Watch kalian itu bisa ngebaca kalau kalian memberikan perintah double tap itu tadi kayak gitu. Ini benar-benar mind blowing dan kayaknya belum ada di smartwatch lain ya teman-teman ya. Yang ada tuh baru di Apple Watch ini, dan ini menurut aku fitur yang keren banget, tapi nggak tahu kepake atau nggak menurut kalian. Karena kalau buat aku sendiri mungkin jarang kepake teman-teman ya, karena selama aku bisa langsung jangkau pakai tangan, aku akan jangkau pakai tangan gitu. Tapi once again, ini adalah fitur yang bagus dan inovatif juga. Apple Watch Series 9 ini juga mengusung layar yang punya kecerahan hingga 2000 nits. Ini terang banget ya teman-teman ya. HP aku itu juga 2000 nits, itu kalau aku pakai di bawah sinar matahari itu masih kelihatan ya. Jadi 2000 nits ini tuh bener-bener terang banget, dan si Apple Watch ini sudah mendukung kecerahan yang tingkatnya itu sampai 2000 nits. Ini cocok banget kalau misalnya kalian lagi aktivitas di luar, atau kalian tuh olahraga seperti jogging ya di pagi hari, atau kalian tuh kerjanya tuh lebih kerjaan di lapangan yang siang-siang matahari terik gitu ya. Itu Apple Watch-nya tetap masih bisa kelihatan karena punya layar itu kecerahannya 2000 nits kayak gitu. Ya, mode olahraganya itu ada banyak banget, mulai dari renang, lari ya, ini semua ada lengkap, bisa kalian manfaatkan. Meskipun nggak semua orang akan melakukan semua kegiatan olahraga itu teman-teman ya, termasuk aku. Dan tentunya dengan olahraga renang juga, ini tuh bisa dibawa menyelam di kedalaman hingga 50 meter. Ini bener-bener bagus banget, dan menurut aku kayak 50 meter. Lari itu punya GPS tracking di Apple Watch Series 9 ini. Jadi kalau misalnya kalian lari di outdoor, itu kalian tenang aja karena ada GPS trackingnya buat ngukur jarak, ngukur rute kalian juga. Jadi lebih detail, dan pastinya ini tuh akan sangat intuitif juga ya. Jadi kita kalau lari itu ngerti nih, oh kita udah lari seberapa jauh karena ada GPS tracking di Apple Watch Series 9-nya. Dan sebenarnya juga masih banyak banget fitur-fiturnya yang aku nggak bisa tunjukin semua di video ini karena ini akan bakal panjang banget. Tapi overall teman-teman, kalau aku boleh cerita, fitur-fitur ini benar-benar berguna banget. Nah, di Apple Watch Series 9 ini juga sudah punya sensor yang bisa mendeteksi tabrakan alias crash detection. Kesimpulan, wah nggak kerasa ya kita udah sampai ke kesimpulan. Nah, menurut aku untuk Apple Watch Series 9 ini secara fitur, secara hardware, secara user experience, ini menurut aku udah bagus banget, dan ini udah worth it gitu loh. Kayak kalian tuh punya Apple Watch yang terbaru ini udah cukup banget buat dipakai hingga bertahun-tahun ke depan, dan harusnya awet teman-teman karena fiturnya ini juga udah lengkap. Dan saking lengkapnya mungkin nggak semua juga bakalan kepake gitu. Untuk aku pribadi ya, untuk teman-teman aku juga kurang tahu, tapi kalau buat aku pribadi ya nggak akan semua fitur ini kepake. Tapi fitur-fitur penting yang ditambahkan, yang jadi update di seri 9 ini, itu jadi fitur yang mungkin akan sering aku pakai seperti itu. Jadi overall menurut aku untuk Apple Watch Series 9 ini tuh bener-bener bagus. Dan kalau misalnya kalian punya budget untuk beli si Apple Watch, itu bisa kalian coba jadi alternatif atau referensi tambahan si seri 9 ini teman-teman ya. Nah, kalau saya ngomongin soal budget, sebenarnya untuk smartwatch itu kalian sesuaiin aja sama budget kalian. Karena tiap orang itu beda-beda budgetnya, dan sesuai juga ya dengan kebutuhannya itu seperti apa, kita kan bisa menyesuaikan itu juga. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat support kalian yang belum support, bisa support dengan cara subscribe ya. Dan juga like video ini, share juga ke teman-teman kalian biar makin ngiler untuk punya yang namanya Apple Watch Series 9 ini. Kita ketemu lagi di segmen review time berikutnya, dan awas kepengen ya. Bye-bye!